Halo Sobat Guru yang hebat, perkenalkan nama saya Igu Syawi Putuswantari Pratami dan pada video kali ini saya akan menyampaikan kampanye praktik baik mengenai penerapan scaffolding dalam Zone of Proximal Development atau CPD untuk menjembatani beragamnya potensi yang ada pada siswa SMP Negeri 6 Denpasar. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya setiap siswa itu adalah individu yang unik. Mereka berasal dari latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi yang berbeda. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana mereka menerima pembelajaran dan bagaimana tingkat capaian mereka di dalam kelas. Sama halnya seperti yang terjadi di SMP Negeri 6 Denpasar, setelah melakukan wawancara dan juga observasi dengan guru terkait, bahwasannya latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi mempengaruhi bagaimana siswa itu di dalam kelas. Lalu, melihat keberagaman itu, bagaimana cara kita sebagai guru untuk memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik kita untuk berkembang di dalam pembelajarannya. Oleh sebab itu, itulah pentingnya atau peran dari scaffolding di dalam Zone of Proximal Development atau CPD. Konsep CPD itu sendiri dikembangkan oleh Lev Vygotsky, di mana Vygotsky percaya bahwa kemampuan setiap peserta didik itu ada dua, di mana yaitu kemampuan aktual dan juga kemampuan potensial. Di mana untuk mengembangkan kemampuan potensial mereka ini perlu adanya bantuan atau bimbingan dari orang yang lebih kompeten. Scaffolding itu sendiri memiliki arti sebagai bantuan atau bimbingan sementara yang diberikan oleh guru sebagai orang yang lebih kompeten ataupun rekan sejawat dari siswa yang ada di dalam kelas yang lebih memahami atau lebih memiliki kemandirian dibandingkan siswa yang masih kurang. Jadi, bantuan atau bimbingan ini akan dihilangkan secara bertahap, dilihat dari kemandirian dan pemahaman siswa terhadap suatu topik atau materi. Nah, dengan memahami latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi dari siswa yang ada di kelas saya, yakni siswa kelas 94, saya menerapkan beberapa teknik scaffolding, di mana saya memberikan scaffolding secara individual ketika saya melihat siswa yang masih belum terlalu aktif di dalam kelas atau bisa dibilang pasif. Saya menanyakan kepada siswa tersebut mengenai kendala dan kesulitan yang mereka alami di dalam kelas dan juga mengajukan beberapa pertanyaan sebagai pemantik agar mereka bisa mengkaitkan pemahaman mereka dengan materi yang sedang saya ajarkan. Nah, yang kedua ini adalah scaffolding dari teman sejawat mereka, di mana saya sering mengelompokkan mereka ke dalam kelompok kecil secara heterogen. Jadi siswa yang mahir, sangat mahir, dan kurang mahir dikelompokkan dalam satu kelompok yang sama sehingga mereka bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Seperti contoh yang pernah saya terapkan adalah pada materi advertisement, di mana saya meminta siswa saya untuk menganalisis struktur yang ada pada sebuah iklan dan juga struktur kebahasaannya. Jadi saya meminta mereka berdiskusi satu sama lain, dan hal yang saya perhatikan di sini adalah siswa yang memiliki pemahaman lebih mengenai materi advertisement ini membimbing siswa yang belum mengetahui atau masih kurang pemahamannya terhadap materi advertisement ini. Nah, selain hal tersebut, saya juga memberikan bantuan media scaffolding berupa PowerPoint, di mana saya memperhatikan bahwa kecenderungan siswa saya merupakan siswa yang visual, sehingga PowerPoint ini merupakan media scaffolding yang tepat untuk mereka memahami atau melatih kemandirian mereka terhadap materi pembelajaran. Lalu, bagaimana dampak dari scaffolding yang sudah saya terapkan di dalam kelas itu terhadap pembelajaran di dalam kelas? Tentu saja scaffolding ini memberikan dampak yang signifikan terhadap keterlibatan siswa di dalam kelas. Terutama beberapa siswa yang masih saya lihat pasif sebelum saya berikan scaffolding, mulai terlibat aktif di dalam kelas seperti bertanya ataupun menjawab pertanyaan. Dan di dalam kelompoknya ketika mereka diberikan kesempatan untuk berdiskusi, mereka mau terlibat aktif untuk bertanya dengan teman sebayanya mengenai hal-hal yang belum mereka pahami. Dampak dari penerapan scaffolding yang lainnya yaitu mereka lebih mandiri, di mana ini terlihat ketika mereka mengerjakan kuis dan saya berikan pertanyaan, mereka lebih bisa menjawabnya secara mandiri dibandingkan sebelumnya. Melalui penerapan scaffolding tersebut, saya menyadari bahwa scaffolding itu bukan hanyalah sekedar strategi, namun juga wujud kepedulian kita sebagai guru kepada siswa agar mereka bisa mengembangkan kemampuan potensial mereka di dalam kelas. Seperti yang kita ketahui atau sudah saya sebutkan tadi, di dalam kelas yang sosial ekonominya beragam, pendekatan ini membuat suasana pembelajaran lebih adil dan inklusif karena semua siswa mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Nah, untuk menerapkan scaffolding ini,
Praktik ini bisa direplikasi oleh guru lain dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentu saja kita harus memahami bagaimana latar belakang siswa dan juga kemampuan aktual siswa sehingga kita bisa menyesuaikan scaffolding yang kita berikan kepada siswa. Kemudian, berikan scaffolding yang sesuai dengan hasil diagnosa yang sudah kita berikan sebelumnya. Dan juga scaffolding ini harus dihilangkan secara bertahap seiring dengan kemandirian dan juga pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Baik, mungkin sekian video dari saya. Dengan scaffolding ini, terutama dalam zone of proximal development, kita tidak hanya membantu siswa belajar, tetapi bagaimana kita membantu mereka untuk menggali potensi mereka lebih dalam dan juga membentuk karakter mereka supaya lebih percaya diri, mandiri, dan saling membantu. Mari terus berbagi praktik baik demi pendidikan yang lebih inklusif dan juga bermakna bagi peserta didik kita. Terima kasih telah menyaksikan.